Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu, selalu ceria, dan tentunya semangat belajar walaupun belajar dari rumah ya. Bagaimana liburan kalian di rumah? 2 minggu loh kalian sudah liburan. Nah, mulai tanggal 4 kemarin kita sudah aktif kembali ya, kegiatan belajar ya. Nah, sekarang kita ketemu lagi di Asyik Belajar ini untuk belajar lagi terkait dengan materi, khususnya materi kelas 3 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar terkait dengan menulis nama dan lambang pecahan. Di pembelajaran sebelumnya ya, di semester 1 kita sudah belajar sedikit terkait dengan pecahan ya, di mana kita sudah mengetahui pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Nah, ini dia. Pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini ada buah apa ini? Ya, buah pinang. Di sini tertera ada satu buah pinang utuh dan yang satunya ada buah pinang yang sudah dibagi menjadi 2. Nah, jadi setiap potong bernilai berapa? Nah, setiap potong berarti bernilai 1 ya. Satu buah ini dibagi 2. Nah, kan ini kan dibagi 2. Paham ya? 1 dibagi 2. Paham? Oke. 1 ini sebagai apa? 1 ini sebagai pembilang dan 2 ini sebagai penyebut. Oke. Nah, 1/2 ini ya, atau 1 dibagi 2 ya, karena 1 ini 1 keseluruhan dibagi 2 karena ini sudah dibagi 2 jadi 2 ya. Nah, cara bacanya gimana? Dibaca gimana? Dibaca 1/2 ya. 1/2 ya. 1/2 atau dibagi ya. 1/2 dibaca seperti itu atau setengah. Paham ya? Sampai sini paham? Jadi kalau ada lambang pecahan seperti ini dibacanya 1/2 atau setengah. Kemudian ada lagi semisal 1/5 ya. 1, kemudian ada garis, kemudian 5, dibaca gimana? Ya 1/5 atau 1/5. Paham ya sampai sini? Oke, jadi seperti itu cara membacanya. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Oke, kita lanjut. Nah, semisal ada gambar seperti ini. Ini ada pizza yang dipotong-potong, kemudian satunya sudah mau diambil. Ini juga ada pizza yang sudah dipotong-potong, kemudian ini yang diambil ada 2. Nah, ini ada gambar A, kemudian ada gambar B. Nah, semisal ada pertanyaan atau perintah seperti ini, tulislah bentuk pecahan sesuai dengan gambar. Bagaimana cara menentukannya ya, atau bagaimana cara menuliskan lambang pecahannya? Nah, jadi gambar A itu, ini kan ada 1 yang sudah diambil. Jadi 1, nah 1
dibagi ya, bagi dari berapa bagian atau 1/per. Nah, per ini kan tadi kan sudah belajar terkait dengan membaca lambang pecahan. Nah, ini dibaca per ya. Nah, 1/per dari berapa bagian? Kita hitung keseluruhan ya. Kita hitung keseluruhan yang sudah dibagi-bagi ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Berarti 1/8 atau 1 dari 8 bagian. Seperti itu. Paham ya? Kemudian gambar B. Gambar B. Nah, kita hitung dulu yang sudah diambil ada berapa. Ada berapa bagian yang sudah diambil? 1, 2. Berarti kita tulis 2, kemudian per ada berapa bagian keseluruhan. Kita hitung semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, berarti 2/6. Seperti itu. Paham ya? Ini juga berlaku dari contoh-contoh yang lain. Semisal ada kue atau roti yang dibagi-bagi. Nah, cara menentukannya seperti ini tadi ya. Kita tulis dulu berapa bagian yang sudah diambil, kemudian per ya, terus jumlahkan keseluruhan dari seluruh bagian yang sudah dibagi-bagi. Ini karena ada 8 bagian berarti per 8 ya. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 1/8. Gambar B yang diambil cuma 2, berarti kita tulis 2 ya. 2 karena sudah diambil per jumlah keseluruhan yang sudah dibagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang membandingkan pecahan. Nah, kita dapat membandingkan pecahan menggunakan kata lebih dari atau kurang dari. Lebih dari itu sama juga dengan lebih besar ya. Kurang dari sama juga dengan lebih kecil ya. Dapat disimbolkan dengan bentuk simbol seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah lebih dari atau lebih besar. Kemudian ini adalah kurang dari atau lebih kecil ya, lebih kecil dari. Ini adalah sama dengan. Jika kita membandingkan pecahan, pecahannya itu besarnya sama. Jadi kita menggunakan simbol sama dengan. Atau juga dapat ditulis lambangnya seperti ini atau simbolnya seperti ini ya. Hanya bentuk segitiga tidak penuh ya, segitiga tidak penuh ya. Terus kemudian ini adalah lambang dari lebih dari atau lebih besar dari. Kemudian ini adalah kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, kenapa ini disebut dengan lebih dari dan ini kurang dari? Itu karena ya, jika kita gambar seperti ini, kemudian kita gambar garis seperti ini akan membentuk huruf B ya, huruf B. Berarti besar ya, lebih besar. Tapi kalau ini ya, sama ini, kalau kita gambar seperti ini terus kemudian kita ambil garis seperti ini akan membentuk huruf K, yaitu kecil ya, atau kurang dari atau lebih kecil. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini adalah simbolnya atau lambangnya, lebih dari atau kurang dari. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, sekarang membandingkan pecahan. Contohnya seperti apa ya? Contoh, ada pizza
Ini sudah dibagi ya. Kemudian ini juga ada pizza lagi yang sudah dibagi. Nah, kita tentukan nilainya ya, nilai pecahannya berapa. Setiap potongan bernilai berapa. Nah, ini kan ada satu pizza. Kita tulis 1 per. Nah, dari berapa bagian? Seperti tadi kan, ada berapa bagian? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 bagiannya, berarti 1 per 3 bagian. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian yang gambar ini, setiap potongan bernilai berapa? Ini ada satu pizza, berarti 1 per ada berapa bagian? Nah, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian, berarti 1 per 6. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Bila dibandingkan berarti antara 1 per 3 dengan 1 per 6, itu 1 per 3-nya itu lebih besar ya, atau lebih dari, atau lebih kecil. Kita lihat gambarnya. Nah, ini kan potongannya kan lebih besar, ya kan? Kalau ini potongannya lebih kecil, berarti yang 1 per 3 ini lebih besar atau lebih dari, ya, berarti diisi lebih dari 1 per 6. Paham ya? Oke, sampai sini paham ya? Semoga paham. Kita lanjut. Bagaimana membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama? Nah, semisal seperti ini, ada pecahan 2 per 8, ada 3 per 8. Bagaimana cara membandingkan jika penyebutnya sama? Nah, ini kan penyebutnya sama, yaitu 8. Langsung saja kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Edo memakan 2 potong, Budi memakan 3 potong. Siapa yang makan lebih banyak atau lebih besar? Nah, kita gambar dulu ya. Nah, ini ada pizza yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ya, kita hitung dulu ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian ya. Nah, kemudian Edo memakan 2 potong. Kita tulis Edo memakan 2 potong. Nah, berarti lambangnya atau nilai pecahannya berapa? Berarti 2 per dari berapa bagian? Ada 8. Berarti 2 per 8. Paham ya? Kemudian Budi memakan 3 potong. Kita tulis Budi memakan 3 potong. Berarti lambang pecahannya atau nilai pecahannya berarti 3 per dari 8 bagian. 3 per 8. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita bandingkan 2 per 8 dengan 3 per 8. Nah, di sini mempunyai penyebut sama ya, yaitu 8 ini. Paham ya? Ini adalah penyebut. Sedangkan yang di atas adalah pembilang. Caranya adalah perhatikan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 2 dan 3. Ya. Jadi seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut sama, perhatikan pembilangnya ya. Perhatikan pembilangnya yaitu 2 dan 3. Semakin besar nilai bilangannya, semakin besar nilai pecahan tersebut. Nah, berarti kalau nilai bilangannya atau bilangan pembilangnya ya itu lebih besar, berarti nilai pecahannya pun semakin besar. Tapi jika semakin kecil nilai bilangannya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Ya, jika
uh, pembilangnya ini nilainya semakin kecil, berarti nilai pecahannya pun semakin kecil. Paham ya? Nah, 2 sama 3 ini kan sudah dapat kita ketahui mana nilainya yang lebih kecil, yaitu 2. Nah, berarti otomatis 2/8 ini adalah kurang dari, ya, karena nilai pembilangnya lebih kecil. Paham ya? Nah, jadi pecahannya adalah 2/8 sama 3/8 adalah kurang dari. 2/8 nilainya adalah kurang dari 3/8. Sampai sini paham ya? Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang menyelesaikan soal cerita pecahan. Jadi menyelesaikan soal cerita pada pecahan, ya. Kita langsung saja ke contoh. Ibu memotong sebuah semangka menjadi 16 bagian sama besar. Ibu memberi 3/16 bagian kepada Edo dan 4/16 bagian kepada Yuda. Siapa yang mendapat bagian semangka lebih besar? Kita langsung saja kita jawab. Yang pertama, Edo mendapat berapa bagian? 3/16. Kita tulis 3/16. Kemudian Yuda mendapat berapa? 4/16. 4/16. Nah, baru kita bandingkan, ya. Karena pertanyaannya siapa yang mendapat bagian semangka lebih besar? Berarti kan kita bandingkan. Oke, kita tulis 3/16 dengan 4/16. Berhubung ini adalah penyebutnya sama, seperti tadi kita selesaikan, yaitu kita lihat pembilangnya, ya. Jika pembilangnya semakin besar, maka nilai pecahannya pun semakin besar. Tetapi jika nilai pembilangnya semakin kecil, nilai pecahannya pun semakin kecil. Paham ya? Nah, di sini karena penyebutnya sama. Sudah dapat kita lihat bahwa ini pembilangnya ada 3 dan 4. Nah, berarti 3 ini kan lebih kecil daripada 4. Berarti 3 ini berarti kurang dari 4. Ya kan? Nah, berarti 3/16 kurang dari 4/16. Ya kan? Karena ini pembilangnya lebih kecil dari pembilang yang ini. Semakin kecil pembilangnya, semakin kecil juga nilai pecahannya. Nah, sedangkan yang mendapat bagian semangka lebih besar adalah Yuda, ya. Jadi yang mendapat bagian semangka lebih besar adalah Yuda, yaitu 4/16. Lebih banyak mendapatkan bagian, kan seperti itu, ya. Sampai sini paham? Oke, semoga paham ya. Nah, oke. Mungkin hanya itu terkait dengan pecahan, ya. Dari mulai kita belajar menulis nama dan lambang pecahan sampai membandingkan pecahan, ya. Membandingkan pecahan. Oke, hanya itu materi pada kesempatan kali ini. Jika kurang paham, silahkan japri langsung Pak Guru kalian, ya, terkait dengan materi atau soal-soal yang masih belum kalian pahami atau kesulitan dalam mengerjakan, ya. Nanti Pak Guru akan siap menjelaskan terkait apa yang kalian tanyakan. Oke? Cukup sekian pesan untuk kalian. Jaga kesehatan kalian, selalu patuh terhadap perintah kedua orang tua, ya. Karena ini masa pandemi, ya.
selalu terapkan protokol kesehatan, memakai masker, jangan keluar-keluar ya, jangan berkerumun. Yang penting di rumah saja, yang penting dapat belajar ya. Selalu ceria dan semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.